pagi hari ini firman Tuhan memberkati kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan melihat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membacakan dengan silih berganti. Kisah para Rasul pasal yang ke-6, yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, kita akan baca secara silih berganti. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membacakan firman Tuhan secara silih berganti. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Amin. Silakan duduk kembali. Berbahagia Bapak Ibu yang membaca firman Tuhan, terlebih yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, hari ini kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Satu keistimewaan bagi kita, khususnya kita yang ada di Indonesia, ya. Kita diberikan kesempatan oleh pemerintah, dan sehingga maka kita hari ini beribadah. Tidak seperti di luar negeri, Bapak Ibu, peringatan yang seperti ini, hari kenaikan Yesus, tidak seperti yang di Indonesia. Ya, sepertinya kalau di luar negeri itu biasa-biasa saja. Tapi hanya di negeri kita diberikan sebuah kesempatan sama pemerintah, kita diakui di penanggalan kita, sehingga kita tidak beraktivitas yang lain. Kita diminta khusus untuk beribadah dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kesempatan ini tidak kita sia-siakan, mengingatkan satu peristiwa yang penting di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperingati satu peristiwa penting dalam sejarah keselamatan, Bapak Ibu, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kisah ini bukan sebuah dongeng, ya, bukan sebuah legenda, tetapi ada banyak saksi, ya, yang melihat, yang menyaksikan akan peristiwa ini. Dan itu tidak terjadi pada malam hari, tetapi itu terjadi pada siang hari. Ada banyak bukti-bukti yang menguatkan, yang mendukung apa yang disaksikan, apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu, ini sesuatu yang sangat penting dalam sejarah keselamatan, yaitu Yesus naik ke surga. Nah, suatu momen yang luar biasa ini Bapak Ibu, di mana Yesus setelah bangkit, ya, dari kematiannya,
selama 40 hari, Tuhan Yesus ini berkunjung, ya, besuk, mendatangi kepada para murid-muridnya pada waktu itu. Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. Tentunya ada sebuah alasan mengapa Yesus tidak langsung naik ke surga, tetapi dia mendatangi, menjumpai, bertemu dengan murid-muridnya selama 40 hari. Bapak Ibu, yang menarik, yang saya ingin mengajak merenungkan hari ini, Bapak Ibu, yang menarik adalah dalam kisah ini, Bapak Ibu, adalah reaksi para murid. Ya. Seperti yang kita baca tadi, Bapak Ibu, ketika Tuhan terangkat, ya, naik pelan-pelan begitu ya, ke surga, Bapak Ibu, murid-murid ini menatap ke langit. Dia terpaku, dia bingung. Dan mungkin ada perasaan dalam diri mereka merasa kehilangan. Dalam pembacaan tadi, Bapak Ibu, akhirnya karena orang-orang Israel ini, ya, murid-murid Yesus, orang Galilea ini, sehingga malaikat menegur mereka. Apa dikatakan ayat 11, Bapak Ibu? Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Ini yang kita akan renungkan, ya. Ini reaksi daripada para murid. Dia bengong, dia terpaku, ya. Dan mungkin dia merasa kehilangan seperti itu. Nah, pertanyaan ini, Bapak Ibu, tentunya bukan hanya untuk mereka, untuk murid-murid, tetapi juga pertanyaan ini juga ditujukan untuk kita, untuk gereja masa kini. Yang pertama yang saya bagikan, Bapak Ibu, kenaikan Tuhan Yesus ini itu adalah tanda bahwa misi itu diteruskan oleh gereja. Ya. Yesus naik ke surga itu sebuah tanda bahwa misi itu diteruskan oleh gereja, oleh kita. Kita tahu, Bapak Ibu, dalam apa yang saya katakan tadi di awal, Yesus tidak naik ke surga lalu meninggalkan dunia begitu saja. Sebelum ia naik, kalau kita membaca dengan teliti, Bapak Ibu, Yesus memberikan sebuah amanat agung. Ya. Mandat ilahi itu bukan sifatnya opsi, ya. Opsional. Kita bisa memilih, tidak. Itu sebuah mandat bagi kita, ya, mandat ilahi kepada kita untuk kita memberitakan, untuk kita menyaksikan apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang sudah lakukan. Misi Tuhan sudah selesai. Sekarang misi itu diteruskan oleh kita gereja. Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-8, Bapak Ibu, dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8, di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, Bapak Ibu, ini sebenarnya sebuah implementasi, ya, aplikatif dari apa yang hari ini kita peringati. Sehingga saya memberikan sebuah tema begini, Bapak Ibu, ya. Yesus naik, gereja bergerak.
Yesus naik, gereja bergerak. Nah, seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 tadi Bapak Ibu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ya. Nah, ayat 8 ini Bapak Ibu, ini perintah, ya, yang bukan dalam kategori sebuah pilihan. Paham ya Bapak ya? Ya, maksudnya bilang begini Bapak Ibu. Saya bisa ikut dan saya tidak. Kira-kira begitu ya. Mandat itu tidak seperti itu. Mandat itu adalah mandat ilahi. Tidak ada pilihan bagi kita orang percaya, bagi orang-orang Kristen, untuk kita melakukan mandat ilahi ini. Ya. Bahwa setelah Yesus naik, tanggung jawab misi sekarang ini itu ada di pundak gereja. Paham Bapak Ibu ya? Sekali lagi ya. Jadi mandat ilahi, Yesus naik ke surga memberikan perintah kepada kita, itu artinya Tuhan Yesus memberikan sebuah tanggung jawab kepada kita sebagai gerejanya untuk melaksanakan mandat ilahi tadi. Ingat, kenaikan Yesus bukan akhir sebuah cerita, ya. Itu adalah sebuah tanda dimulainya babak baru, ya. Gereja yang diutus ke dunia. Kalau saya membahasakan sederhana, senang begini Bapak ya. Kerjanya Tuhan itu sudah selesai. Ya. Tuhan sudah memberikan kuasa, Tuhan sudah memberikan mandat kepada setiap kita. Dan inilah waktunya, inilah saatnya gereja itu melakukan misinya Tuhan. Dan ini harus diteruskan oleh kita, oleh gereja. Nah, yang kedua, yang saya bagikan ya, gereja tidak boleh hanya diam dan menatap ke atas. Ya, jangan sampai kita juga sama melakukan apa yang dilakukan oleh orang Galilea, oleh murid-murid. Kita hanya menatap. Kita diingatkan melalui peringatan kenaikan Yesus ke surga ini, untuk kita tidak boleh hanya diam saja. Kita tidak boleh hanya menatap terus ke langit. Tapi sayangnya Bapak Ibu, banyak gereja ya saat ini masih seperti murid-murid yang berdiri memandang ke langit. Masih banyak murid-murid masa kini yang hanya sibuk membahas hal-hal yang internal. Ya. Banyak gereja pada masa kini yang hanya fokus kepada sebuah kenyamanan. Ya. Yang masih sibuk dengan sebuah rutinitas atau mungkin sebuah program gereja. Banyak juga gereja, banyak juga kita juga orang Kristen yang menjadi eksklusif, ya, dan kurang relevan di tengah-tengah pergumulan sebuah masyarakat. Tuhan naik, gereja bergerak. Tidak boleh mengingatkan. Tidak boleh kita ini hanya diam. Ya. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan, menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita.
apakah gereja kita ini hanya berkumpul, kungkung melulu begitu ya? Atau sudahkah gereja ini bergerak? Ya? Yang kumpul-kumpul tadi hanya memikirkan ono dan ini dan ono dan itu seperti itu. Sehingga seolah-olah tidak mengerti apa yang seharusnya dia kerjakan sebagai gereja. Bagaimana gereja bisa menjadi terang, bagaimana gereja bisa menjadi garam dunia seperti itu. Malaikat juga berkata kepada setiap kita, mengapa ya kamu berdiri melihat ke langit? Ya, artinya apa? Waktu pasif itu sudah selesai. Sekarang waktunya kita gereja untuk bergerak. Bergerak dalam apa? Melakukan apa yang menjadi mandat ilahi. Ya. Mandat amanat agung itu yang harus kita lakukan. Saya percaya kalau gereja seperti itu Bapak Ibu, maka akan ada banyak orang-orang yang dimenangkan. Maka ada banyak orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan. Tapi sayangnya, yang saya katakan tadi, hanya banyak gereja yang hanya menatap ke langit, hanya memandangi kepada langit. Sekali lagi, ini mengingatkan kepada kita, sudah selesai waktu itu. Sekarang waktunya kita bersama-sama bergerak. Yang ketiga Bapak Ibu, gereja yang bergerak itu seperti apa? Gereja yang bergerak itu harus aktif, harus relevan, ya, harus berdampak. Kenapa kekristenan kadangkala secara secara jumlah data itu mengalami stagnan, ya, tak bergerak. Kenapa? Bisa jadi karena banyak gereja hanya menatap ke langit saja, tidak melakukan apa yang menjadi mandat misi daripada Allah. Nah, gereja, Bapak Ibu, yang mengikuti jejak Yesus naik ke surga, bukan hanya gereja yang memuji Tuhan. Bukan hanya gereja yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bukan seperti itu. Tetapi gereja yang melayani. Gereja yang menjadi terang bagi dunia. Gereja yang menjadi terang di tengah-tengah lingkungan kita. Di tengah-tengah masyarakat kita. Di tengah-tengah keluarga kita. Itu yang Tuhan harapkan. Itu yang Tuhan rindu terjadi ketika kita bersama-sama hari ini memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus surga. Itu aktif. Ya. Mari Bapak Ibu kita menghadirkan kasih Tuhan. Ya. Menghadirkan kasih Tuhan. Ya. Dalam pelayanan-pelayanan sosial. Ya, dalam pembinaan-pembinaan keluarga. Dan juga dalam penginjilan. Mari kita aktif. Ya. Kita melakukan sebuah pelayanan sosial. Kita melakukan pendidikan. Ya. Kita mengadakan sebuah pembinaan keluarga seperti itu. Ini gereja yang aktif kira-kira seperti itu. Tidak hanya Rabu datang, Jumat datang, Sabtu datang, Minggu datang, ya sudah pulang, nanti datang lagi. Tidak seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu, relevan. Ya. Relevan ini harus menyentuh sebuah kebutuhan masyarakat. Ini misi gereja. Ya. Harus bisa menyentuh sebuah kebutuhan nyata di masyarakat.
harus menyentuh kebutuhan di intern jemaat. Bagaimana dengan jemaat yang dalam keadaan ekonomi yang mungkin di bawah, ya? Bagaimana gereja di tengah-tengah situasi krisis moral, ya? Yang lebih parahnya, tidak jauh gereja dengan alam sekelilingnya. Ya kan? Seperti yang saya katakan, orang hari Minggu ke gereja. Tapi hari yang lainnya, kehidupannya tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang dunia. Ya. Inilah sebuah gereja yang bergerak, Bapak Ibu, yang tentunya yang relevan, yang bisa menyentuh sebuah kebutuhan nyata masyarakat. Itu yang harus kita kerjakan, itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Kalau tidak, seperti gambaran tadi, kita hanya sebagai gereja Tuhan yang selalu melihat ke atas saja. Kenapa kita punya sebuah kerinduan di gereja ini secara bersama-sama? Ya, artinya apa, Bapak Ibu? Kita rindu secara personal, secara komunitas. Kita ini bisa berdampak, kita ini bisa memberkati, kita ini bisa menopang, membangun, membantu, mendukung, ya, dengan sebuah keadaan mungkin jemaat yang papa, ya, yang sepertinya tidak berdaya dengan situasi yang ada. Bapak Ibu, hari ini dunia kita tidak sedang baik-baik. Ya. Saya bersyukur kalau Bapak berkata, Pak, semuanya baik hari ini. Puji Tuhan. Tapi faktanya Bapak Ibu, dunia kita sedang tidak baik-baik. Ya. Kemarin hari Rabu saya ceritakan kepada kita bagaimana situasi ekonomi di negeri kita secara global. Ya. Banyak karyawan-karyawan yang di pabrik, yang di hotel, yang banyak yang di PHK. Sepertinya kondisi daripada ekonomi kita menjadi lesu seperti itu. Artinya apa? Tidak dalam situasi yang aman. Tetapi saya bersyukur kalau ada di antara kita yang rasanya melihat dunia ini aman, tak ada masalah, ya bersyukurlah. Bapak Ibu, semua bercerita. Saya pikir Bapak Ibu juga mendengar cerita bagaimana jeritan, keluhan yang sedang terjadi di tengah-tengah sekitar kita. Ada yang orang pabrik cerita, sekarang mulai lesu di pabrik. Siap-siap di PHK. Maka saya sudah berkata, Bapak Ibu, kalau andalan pabrik cepat lambat, suamimu, istrimu akan di PHK. Ya kan? Kalau itu menjadi andalamu, Bapak Ibu, pasti Tuhan akan izinkan itu terjadi. Sebab itu jangan sampai kita merasa hebat karena sesuatu. Tidak, Bapak Ibu. Dan itu sedang terjadi. Saya merenung dalam rencana pernikahan anak saya. Apakah dalam situasi ini harus seperti ini? Apakah harus dibuat seperti ini? Ya. Bapak Ibu, ya itu menjadi sebuah perenungan lah, mengingat sebuah keadaan yang ada. Nah, saya ingin mengajak di dalam momen seperti ini, Bapak Ibu, mengingatkan kepada kita gereja. Biarlah gereja itu bergerak, gereja melakukan sesuatu yang relevan, yang bisa menyentuh kebutuhan daripada jemaat dan masyarakat. Kenapa sampai saya sungguh-sungguh berdoa bagaimana supaya gereja ini punya koperasi, ya,
Bagaimana supaya kita jemaat ini bisa mengumpulkan duit. Tujuannya apa? Supaya apa? Kita ingin membantu, menolong kepada mereka yang papa, kira-kira begitu. Bagaimana dengan kita di masyarakat? Ada banyak jeritan-jeritan tangisan. Kita di komunitas tidak berdampak. Kita tidak punya arti apa-apa begitu. Ya sudah mandiri, urusan sendiri-sendiri. Kita tidak mau. Karena Tuhan memberikan sebuah mandat kepada kita, kepada gereja, untuk melakukan misi yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Berdampak, ya. Artinya gereja yang berdampak itu, Bapak Ibu, yang bergerak itu tidak hanya dikenal, ya, tidak hanya dikenal karena sebuah bangunannya, tidak dikenal karena sebuah liturginya, tetapi gereja dikenal itu karena kehadirannya itu membawa sebuah pengharapan, membawa sebuah pemulihan, membuat sesuatu yang memberikan semangat, gairah yang baru di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti ini. Apa artinya semuanya bagus-bagus begitu? Tapi melulu hanya lingkupnya di kita, di lingkungan kita saja. Yesus berkata, Bapak Ibu, kamu adalah saksiku. Ya, itu yang mau dikatakan kepada kita di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kamu adalah saksi. Kamu akan menjadi saksiku. Artinya apa? Kita bukan hanya menyaksikan, ya, tetapi kita menjadi saksi. Makanya itu sering dalam komsel, dalam pembinaan, Bapak Ibu, ya kalau kita sendiri orang Kristen lemah, bagaimana kita akan bisa mempengaruhi orang lain? Bagaimana kita akan bisa menceritakan Tuhan kita kepada mereka? Apa yang kita saksikan? Apa yang kita punya Tuhan kita. Kita sendiri lemah. Ya, Bapak Ibu nggak usah cerita. Ketika tetanggamu cerita curhat kepadamu, ketika dia bercerita berkeluh kesah, apa tanggapanmu, apa responmu, apa yang kau bagikan dia kepada mereka begitu? Bapak Ibu, Saudara, ternyata ada banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan satu penyejukan, satu firman kehidupan yang memberikan sebuah kekuatan kepada setiap mereka. Tapi sayangnya, bisa jadi gereja kehilangan seperti itu. Apa yang kemudian yang bisa kita bagikan? Apa yang bisa kemudian kita saksikan kepada setiap mereka? Yang terakhir, Bapak Ibu, dalam pembacaan ini, Roh Kudus itu adalah tenaga pendorong gereja yang bergerak. Yesus tahu bahwa misi ini tidak bisa dijalankan dengan kekuatan kita manusia. Oleh sebab itu, sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan, dia menjanjikan Roh Kudus kepada setiap kita. Ini artinya apa? Kalau Roh Kudus dijanjikan kepada setiap kita, ketika kita melaksanakan misi tadi, Bapak Ibu, kita tidak bergerak sendiri. Kita ini tidak berjalan sendiri. Kita ini diberikan kuasa, seperti tadi malam kita ini. Tuhan memberikan kuasa kepada setiap kita. Tuhan juga memberikan sebuah hikmat kepada kita. Tuhan memberikan sebuah keberanian kepada kita. Tuhan memberikan sebuah urapan kepada setiap kita. Roh Kudus yang dijanjikan itu
Itu yang dibuat kepada setiap kita. Kalau demikian Bapak Ibu, seharusnya kita ini bisa berdampak. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita. Karena Tuhan sendiri yang menyertai kita. Bapak Ibu, gereja yang penuh Roh Kudus itu bukan gereja yang penuh nyanyian. Bukan hanya gereja yang penuh nyanyian. Bukan gereja yang penuh dengan bahasa roh. Tetapi gereja yang bergerak keluar. Ya. Yang membawa kasih. Yang membawa pengampunan. Yang membawa kebenaran ke dunia yang sedang terluka seperti ini. Opung dan mamanya Thomas. Kenapa Pak Pendeta membuat pernikahan di sini? Kenapa tak di gedung? Jujur bukan Pak Pendeta tidak bisa untuk di gedung walaupun ini acara pesta nasional bahasanya begitu ya, bukan pesta adat. Pak Pendeta bisa. Tetapi ada sesuatu yang ingin sampaikan kepada Opung dan ibunya Thomas, mamanya Thomas. Bapak Pendeta rindu, ini pernikahan antara pernikahan anak saya menjadi sebuah lambang sukacita. Yang kedua, pernikahan ini adalah pernikahan gereja dan masyarakat. Saya rindu kehadiran gereja ini, kehadiran kita ini, itu bisa menjadi berkat bagi mereka. Bapak Ibu jemaat jangan berpikir, kenapa Pak Pendeta kok panitianya orang-orang mereka? Apakah kita tidak mampu untuk melakukan? Saya percaya kita mampu. Tanpa mereka pun kita juga bisa. Tetapi saya rindu, ya, Bapak Ibu, supaya kita tidak salah paham, tidak gagal paham. Kenapa sih Pak Pendeta melakukan seperti ini? Itu sebenarnya tujuannya. Saya rindu gereja ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat di lingkungan ini. Saya rindu gereja ini kehadirannya bisa diterima oleh mereka. Bapak Ibu, ada sedikit tangisan sebenarnya ya. Tangisan kita, saya sendiri sebenarnya di Kompria Sepantura Bapak Ibu, itu ditawari gereja untuk bisa menjadi tuan rumah. Ya, Opung sama Pak Kurus itu senggol-senggol saya. Kira-kira gimana Pak Pendeta GKI Anusiana? Bapak Ibu, saya jujur saya rindu kaum pria Sepantura itu bisa datang ke tempat ini. Ya, hati saya tuh rindu seperti itu. Bapak Ibu bisa membayangkan dari jam 5 sampai jam 9. Yang hadir 150. Kurang lebihnya kira-kira begitu. Belum lagi mobilnya. Apa ini nggak panitia kayak perkawinan lagi nantinya? Ya kan? Saya pikir bisa kita melakukan, ya. Tetapi Bapak ada sesuatu yang saya sungguh bergumul bagaimana nanti kalau saya menyampaikan ini kepada lingkungan saya di tempat ini. Bagaimana kehadiran kita ini kumpul-kumpul itu tidak menjadi sebuah penghalang bagi setiap mereka. Ini yang sedang kita lakukan, ini yang sedang kita buat. Ya, harapannya apa? Mereka nyaman, mereka welcome seperti itu. Mereka sedang menunggu-nunggu ternyata. Kenapa Pak Pendeta itu tidak datang ke rumahku, tidak ajak aku? Ya kan? Bapak Ibu,
Saya pikir ini sebenarnya yang menjadi sebuah momen kepada kita. Dan saya tidak mau dari peringatan ini Bapak Ibu, seperti yang ditanyakan malaikat kepada orang Galilea ini. Kenapa kamu bengong? Kamu hanya kenal langit. Tidak ada sesuatu yang kita kerjakan. Mari saya ingin mengajak kepada jemaat Bapak Ibu dalam sebuah momen yang seperti ini. Itu sebenarnya sebuah misi yang gereja ini, yang kita harus kerjakan. Dia senang. Nanti kalau senang Bapak Ibu, saya percaya Pantura itu bisa datang ke sini. Siapa nanti yang jadi panitianya? Mereka-mereka. Pak, nanti kita punya acara begini. Bisa nggak dibantu? Siap. Kalau semuanya siap Bapak Ibu, di lapangan pun, di jalan pun membuat tenda, nyaman kita. Saya nggak membayangkan jam 5 sampai jam 9, belum lagi maghrib. Apakah harus berhenti? Ya kan? Tidak mungkin. Di tengah-tengah seperti ini maghrib, kita nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti yang dikatakan tadi, Roh Kudus itu sebagai tenaga pendorong gereja yang bergerak. Ya, kita bisa berdampak. Saya percaya, kalau Tuhan sendiri yang menyertai, yang beracara di dalam apa yang kita keluar. Nah, inilah sebuah panggilan kita. Inilah sebuah siar kita ketika kita merayakan, memperingati kenaikan Yesus Kristus. Ya, gereja yang bergerak harus keluar, ya, membawa kasih, membawa sebuah pengampunan, membawa sebuah kebenaran ke dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Yesus sudah naik. Kini gilirannya Bapak Ibu dan saya sebagai gereja Tuhan bergerak. Mari saya berharap kita tidak hanya kumpul-kumpul saja, tetapi ada sebuah action, ada sebuah aksi yang kita buat. Ya, kita tidak hanya menatap ke langit, tetapi mari kita menjangkau bumi ini, mari kita menjangkau dunia ini. Ya, Samaria di lingkungan kita, di sekitar kita. Ya, tidak hanya berdoa untuk sesuatu kebangunan rohani, ya, tetapi biarlah menjadi alat kebangunan kita. Banyak menjadi berkat. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita menjadi gereja yang bergerak, yang membawa terang Kristus ke tempat kerja kita, ke keluarga kita, ke masyarakat kita, kepada dunia yang sedang ada, yang penuh dengan sebuah kecanggihan seperti itu. Dunia ini, ya, tidak butuh gereja yang hanya berdiri melihat ke langit. Dunia butuh gereja yang berjalan membawa Kristus turun ke jalan kehidupan. Biarlah satu pesan di peringatan kenaikan Yesus ini mengingatkan kepada setiap kita. Ada sebuah mandat, ada sebuah tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan kita tidak boleh berhenti. Ya, tidak hanya stop di ranah yang saya katakan tadi, tetapi kita harus keluar. Kita harus mulai belajar untuk melakukan mandat ilahi itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan.